Sebelum ke TU, yaitu topik utama, izinkan saya untuk memberitahu bahwa saya sangat greget banget alias kesel dengan berita ini, pemirsa. Langsung ke TU ya. Dilansir oleh CNN Indonesia bahwa Hakim Pengadilan Banding Malaysia membebaskan Ambika Masan, itu nama majikan ya, yang diduga menyiksa pekerja migran Indonesia yaitu Adelina Lisau hingga meninggal. Nah, itu yang membuat saya greget. Jadi untuk lebih lanjut atau jelentrenya, mari kita ke TU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabar semuanya? Wilujeng wayak ya kumadara mang kasadana. Udah tahu ya tadi di awal ada apa? Itu dia kekesalan saya, kegergetan saya seperti itu. Ketemu lagi dengan Pelangi Hidup yang akan mengupas habis tentang kehidupan kerja migran Indonesia ataupun kehidupan sosial lainnya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semuanya. Minallahul alamin. Jadi langsung saja kita ke TU ya. Itu topik utama. Ini dilansir oleh CNN Indonesia bahwa Pengadilan Malaysia kembali bebaskan majikan yang diduga beliau itu menyiksa hingga meninggal ya, begitu. Jadi Hakim pada Pengadilan Banding Malaysia dilaporkan membebaskan seorang warga yaitu nama majikannya Ambika Masan dari segala tuduhan karena diduga nyiksa seorang pekerja migran Indonesia bernama AL ya, kita sembunyiin ya privasinya, hingga meninggal, pemirsa. Seperti dilansir Free Malaysia Today Selasa 22 Agustus September, pemirsa, hari kemarin, hakim pada Pengadilan Banding yang menangani kasus ini yang beranggotakan Hakim Yaakob MD Sam, Hakim Abi Bakar Jais dan Hakim Nurdin Hasan menyatakan menguatkan keputusan hakim pada pengadilan tinggi. Hakim Yaakob menyatakan bahwa keputusan yang disampaikan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Ahtar Tahir yang membebaskan si majikan 2 tahun lalu sesuai dengan pasal 254 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemirsa. Wadaw. Kami puas bahwa hakim berada pada posisi yang benar dalam menggunakan kekuasaannya untuk membebaskan terdakwa, yaitu majikan itu, kata Hakim Yaakob. Yaakob tidak menyatakan apapun terkait memori banding dari jaksa yang menyatakan akan melanjutkan persidangan setelah menghadirkan 3 saksi. Jadi ada orang lewat di depan. Jadi keputusan pengadilan tinggi benar dan tepat, ujar Hakim Yaakob. Ambika, jadi si majikan ini ya, yang menjadi terdakwa dalam perkara ini tidak hadir dalam sidang putusan tersebut. Jadi si majikan ini nggak hadir dalam putusan sidang tersebut, pemirsa. Jadi wakil jaksa penuntut umum Mohdusuki Mohtar menyampaikan bahwa hakim persidangan keliru dalam membebaskan si majikan, meski jaksa meminta pemberhentian yang jumlahnya tidak sampai dengan pembebasan. Waduh. Dia mengatakan seorang ahli kimia dan 2 pelapor telah memberikan bukti, tetapi si jaksa yang melakukan persidangan memberitahu Ahtar bahwa pada saat ini tidak ada saksi lain. Waduh, benar-benar kurang ajar ya. Lanjut. Namun jaksa tidak menginformasikan ke pengadilan bahwa terdakwa telah membuat perwakilan ke jaksa, kata Hakim Yaakob. Makin rumet aja ya, pemirsa, kayak bulat gitu ya hukumnya. Hakim Abu Bakar dan Nurdin menyatakan seharusnya jaksa penuntut umum meminta supaya persidangan kasus ini ditunda sampai ada pihak yang mewakili terdakwa ya, karena si majikan nggak hadir waktu putusan itu. Kuasa hukum terdakwa Y. Anbanatan menyatakan bahwa hakim memiliki kewenangan khusus
khusus untuk membebaskan atau memberikan status di NAA begitu ya, jika jaksa tidak mengajukan saksi lain sampai persidangan dimulai. Hakim pada Pengadilan Tinggi di Penang memutuskan membebaskan Ambika. Jadi ngebebasin si majikan itu pada tanggal 19 April 2019 ya. 19 April 2019 dari kasus pembunuhan ya pemirsa, pembunuhan tenaga kerja Indonesia yang mengalami komplikasi kegagalan sejumlah organ tubuh. Waduh, karena diduga disiksa di tempatnya bekerja di rumah majikan ya, di Bukit Mertajam ini tempat kerjanya. Tetangga Ambika, jadi tetangga si majikan, melaporkan bahwa mereka melihat pekerja migran Indonesia tidur di sebelah kandang anjing. Oh my god, dengan tubuh penuh luka bakar dan memar. Waduh, kurang ajar banget ya. Udah ada itu saksi tetangga juga ya, masa mau dibebasin gitu aja. Ini Pak Hakim gimana sih? Ini tetangganya juga lo nyaksiin loh, bayangin. Ini yang buat saya greget ya, pengen nampol. Jadi Adelina ya, si mbaknya itu yang saat itu berusia 26 tahun. Ya Allah, masih muda. Wow, 26 tahun lantas ditemukan meninggal di teras rumah majikannya pada Februari 2018 dengan kondisi kepala dan wajah bengkak serta penuh luka. Bayangin. Waduh, kalau ini di Hong Kong kejadian seperti ini, wadaw, udah nggak ambil itu lagi ya. Sebanyak 30.000 orang lantas menekan petisi meminta penjelasan dari jaksa terkait pembebasan Ambika. Meski begitu, Hakim Ahtar yang membebaskan Ambika, nah ini si hakim ini yang ngebebasin si majikan di Pengadilan Tinggi, menyatakan terdakwa hanya terbebas dari dakwaan pembunuhan. Namun jaksa masih bisa menjerat terdakwa dengan sangkaan lain. Walaupun ada saksi ya. Menanggapi putusan itu, Konsul Jenderal Indonesia di Penang, Bambang Suharto, menyatakan menghormati keputusan hakim, mesti kecewa. Yalah, jangankan Bapak, kami aja ini, saya ada di Hong Kong ini kecewa. Yang nggak apalagi yang ada di Malaysia sana. Kami menghormati keputusan hakim Pengadilan Banding Malaysia, tetapi kami kecewa dengan keputusan itu sebab keadilan belum ditegakkan, kata Bambang dalam pernyataan pers kepada Free Malaysia Today. Bambang mengatakan mereka harus menunggu tanggapan dari majelis jaksa selama 10 hari menanggapi putusan tersebut. Kami meyakini jaksa memiliki pandangan yang sama untuk mencari keadilan terhadap pekerja migran Indonesia yang meninggal itu. Pemerintah Indonesia akan terus berupaya mencari keadilan bagi Adelia dan keluarganya, ujar Bambang. Perkara itu sempat membuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia sangat memanas. Ya iyalah, bagaimana enggak ya pemirsa, coba aja bayangin. Kalian yang mendengarkan berita ini, apakah kalian greget? Sama saya, lebih greget ya begitu. Udah ada tetangga majikan yang nyaksiin si mbaknya seperti apa keadaannya ya. Terus itu kan, aduh, seandainya kejadian seperti ini di Hong Kong, seandainya ya pemirsa, coba bayangin aja. Masih ingat waktu sahabat migran kita dulu ada kejadian di Hong Kong yang bernama Erwiana, masih ingat? Ya, Erwiana masih ingat, itu viral banget beritanya, sampai-sampai kami ini di sini di Hong Kong menyempatkan hari libur untuk demo ya ke pemerintahan Hong Kong, untuk demo meminta keadilan untuk Erwiana yang sekarang di Indonesia lagi kuliah ya beliau. Saya sangat senang sekali, mudah-mudahan
menjadi generasi bangsa yang bermanfaat ya begitu. Dulu kita di Hong Kong demo besar-besaran menuntut keadilan buat Erwiana. Bayangin, kita ini pemirsa yang di Hong Kong ini bener-bener hebatnya itu, kalau ada salah satu kawan yang tersakiti, kami di Hong Kong nggak tinggal diam. Walaupun kami harus merelakan waktu libur seharian gitu, panas-panasan waktu itu ya. Itu 2014 yang lalu kalau nggak salah ya, waktu Erwiana itu kita demo besar-besaran beneran menuntut keadilan. Dan alhamdulillah juga hukum di Hong Kong sangat adil. Jadi walaupun si majikan itu kaya raya, seperti kalian ketahui bahwa majikan Erwiana ini kaya raya ya beliau. Walaupun si majikan itu kaya raya, banyak uang seperti itu, ataupun pengusaha terkenal, hukum di Hong Kong itu tidak memilih sebelah pihak. Hukum di Hong Kong itu sangat adil ya pemirsa. Kalau si majikan salah ya tetap disalahin. Kalau kitanya yang salah, kita juga disalahin. Jadi tidak memilih salah satunya. Yang pasti yang kejujuran dan keadilan di Hong Kong sini ditegakkan. Nah itu yang saya salutkan dengan hukum di Hong Kong seperti itu ya. Nah, dalam masalah ini yang di Malaysia ini sudah banyak saksi ya. Saksinya sudah ada, udah putusan yang terakhir si majikan juga ndak hadir. Waduh. Ya teman-teman, kawan-kawan semuanya, mari kita sama-sama berdoa ya. Jangan berpikir kita itu berpikir kita udah punya majikan baik, gaji kita lancar, keluarga kita harmonis, kita ndak ada masalah apapun, kita cuek terhadap masalah-masalah seperti ini. Coba ada sedikit saja dalam hati kita ya, solidaritas kita begitu, kalau melihat sesama buruh migran Indonesia yang kesakitan, punya masalah. Kita tidak bisa membantu karena kita jauh, tapi setidaknya bantulah doa ya. Doa itu sangat luar biasa banget. Coba doakan pemirsa, mudah-mudahan si majikan ini juga masalahnya ini bisa diselesaikan, ditindaklanjuti dengan keadilan dan kejujuran ya begitu ya, sehingga keluarga korban pekerja migran Indonesia juga mereka harus mendapatkan hak-haknya atau ganti rugi ya. Setidaknya kalau kayak di Hong Kong orang kita ya yang bekerja di Hong Kong meninggal begitu, apalagi ini meninggalnya oleh si majikan begitu ya, disebabkan wah itu nanti dapat uang ganti rugi yang sangat besar sekali buat keluarga kita di Indonesia seperti itu. Apalagi nyawa itu sangat-sangat berharga banget kayak gitu ya. Buat kawan-kawan semuanya hanya itu aja mungkin. Jadi buat semuanya mohon doanya ya, kita saling mendoakan, saling menguatkan satu sama lain. Kita di luar negeri sama-sama bekerja, tujuan kita sama, ingin merubah hidup kita lebih baik lagi, lebih sukses lagi di Indonesia. Hanya itu. Makanya kita pergi jauh ke luar negeri. Jadi buat semuanya semangat terus. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, konsultasi begitu ya. Misalkan saya malu nih mau konsultasi ke KJRI atau kemana, boleh tulis di kolom komentar. Saya akan membantu menyampaikan ya pemirsa. Ingat, saya akan membantu menyampaikan. Jangan diam saja. Kalau hak-hak kita dirampas oleh agensi ataupun majikan, kalian harus beranikan melapor. Ingat ya, begitu. Oke, buat semuanya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buruh migran Indonesia.